Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham AALI. Saham AALI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 7.400. Bisa kita perhatikan di grafik. Saat ini saham AALI telah berhasil naik di atas resisten di EMA 50. Dan secara tren jika kita perhatikan juga saat ini mulai mengarah ke atas. Jadi sebelumnya pada bulan Februari saham AALI sudah mulai turun bergerak downtrend. Saat menyentuh harga 4.000-an mulai rebound dan saat ini telah berhasil bergerak naik di atas garis EMA 50. Garis EMA CD juga kita perhatikan saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar pada kenaikan 2% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing dalam 1 minggu terakhir ini terus melakukan akumulasi. Dan akumulasi yang dilakukan tanggal 29 kemarin lumayan besar. Jadi kenaikan 1 minggu terakhir ini disertai masuknya asing. Dan teman-teman pasti tahu sejak BBRI mulai turun disertai banyaknya distribusi oleh asing dan 1 minggu terakhir ini mulai rebound dan asing mulai masuk, sekarang banyak trader-trader yang fokus untuk melihat pergerakan asing. Oleh karena itu, mulai bulan Juni depan di Instagram kami akan coba memberikan saham-saham mana yang paling banyak diakumulasi asing dalam waktu 1 minggu. Contoh post yang akan kami berikan di Instagram ada seperti ini. Kami akan mengusahakan seminggu 2 kali post. Yang pasti kami akan posting pada hari Sabtu atau Minggu supaya teman-teman tahu dalam seminggu terakhir ini ada 4-5 saham yang paling banyak diakumulasi asing adalah saham apa. Selain itu kami akan coba usahakan untuk posting pada hari Rabu malam atau Kamis pagi untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing dari hari Senin sampai Rabu. Jadi Rabu malam apabila kita posting atau hari Kamis untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi dari hari Senin dan Rabu. Sedangkan untuk hari Sabtu atau Minggu yang kami posting itu saham-saham yang diakumulasi asing dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan saham-saham yang kami berikan itu merupakan saham-saham yang memang diakumulasi asing dan asing berpengaruh pada pergerakan saham itu. Jadi saham-saham yang berpengaruh pada pergerakan asing itu biasanya saham-saham market cap gede. Saham-saham market cap kecil walaupun diakumulasi asing belum tentu asing menggerakkan harganya. Atau saham-saham gorengan itu lebih pasti bukan dibandari oleh asing. Jadi untuk teman-teman yang belum memfollow Instagram Trading for Better Life, silakan follow karena mulai bulan depan kami akan membantu memberikan akses itu supaya teman-teman lebih banyak referensi saham-saham mana yang lebih layak untuk masuk watchlist. Jadi sekarang kita balik ke grafik. Dari data yang kita dapat sebenarnya saham AALI masih berpeluang untuk naik minimal ke harga 8.000. Jadi masih ada peluang untuk naik menuju target terdekat di harga 8.000. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham AALI di bawah garis EMA 50 saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila ingin take profit, boleh take profit apabila terlihat mulai menyentuh harga 8.000 mulai turun, take profit dulu, setelah itu tunggu di daerah support di EMA 50. Jadi tunggu dia turun di garis EMA 50, apabila berhasil rebound baru teman-teman entry kembali.
Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila hari Selasa depan mulai naik, teman-teman bisa entry. Tapi selalu saya jelaskan, apabila teman-teman entry saat mendekati resisten di harga 8.000, resiko akan lebih besar. Dan paling amannya, saya selalu menyarankan untuk tunggu di garis support di EMA 50. Jadi tunggu dulu saham ini mulai pullback menuju daerah support dan rebound, baru teman-teman entry. Karena saham ini sudah naik 1 minggu terakhir ini. Jadi ada peluang terkena profit taking minggu depan. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,63% ke harga 3.150. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Telkom masih bergerak sideways. Jadi dalam 2 bulan terakhir ini jika kita perhatikan masih terus bergerak sideways dan terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 50. Jadi telah beberapa kali berusaha break, selalu gagal dan turun kembali. Untuk support jika kita lihat saat ini berada di harga 3.000. Jadi support di harga 3.000, resisten di EMA 50 di sekitar harga 3.250. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan cenderung mengarah ke bawah. Sekarang kita coba pelajari dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 1 minggu ini juga asing terus melakukan akumulasi. Dan 3 hari terakhir melakukan distribusi. Dan 3 hari terakhir distribusi yang dilakukan sangat besar. Jadi apabila kita bandingkan dengan akumulasi tanggal 18-19, distribusi yang dilakukan tanggal 27 sampai tanggal 29 sangat besar. Dan dari tanggal 4 sampai tanggal 29 juga asing terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya saham Telkom masih akan bergerak sideways cenderung downtrend dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih ada peluang untuk turun menuju support di harga 3.000. Dan teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di harga atas, harus hati-hati apabila support kuat di harga 3.000 terlewati, maka Telkom akan turun menuju support berikutnya di harga 2.500. Jadi sebaiknya cut loss apabila harga 3.000 terlewati. Berikutnya saya akan menganalisa saham SCMA. Saham SCMA pada perdagangan hari Jumat kemarin masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 4% lebih ke harga 1.000. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham SCMA juga telah berhasil naik di atas garis resisten di EMA 50. Jadi selama hampir 3 bulan bergerak sideways, 2 bulan lebih, saat ini sudah berhasil break dari resisten di EMA 50. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dalam jumlah besar pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat kenaikan 3 hari terakhir ini juga terlihat asing mulai masuk kembali. Jadi sebelumnya asing terus melakukan distribusi, pada saat kenaikan menembus garis EMA 50, asing mulai masuk. Dan akumulasi hari Jumat kemarin lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya saham SCMA masih berpeluang untuk naik menuju resisten di EMA 150 di sekitar harga 1.100. Dan teman-teman harus hati-hati, garis EMA 150 ini merupakan resisten yang kuat. Selama SMA masih gagal break dari resisten ini, kita masih belum bisa bilang SMA mulai bergerak uptrend. Jadi walaupun hari ini berhasil break dari garis EMA 50, belum bisa bilang uptrend. Karena apabila masih gagal break dari garis EMA 150 ini, SMA masih akan bergerak sideways kembali. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham SMA di bawah garis EMA 50, apabila pingin hold untuk jangka panjang, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, sahamnya masih layak untuk di hold. Tapi apabila mau take profit, boleh take profit apabila terlihat saat menyentuh atau mendekati garis EMA 150, SMA mulai turun kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saya tidak menyarankan untuk entry di saat harga sekarang. Karena apabila hari Selasa depan naik
dekat dengan garis EMA 150, resiko untuk turun masih ada. Paling amannya tunggu SMA berhasil break dari garis EMA 150 baru entry, atau tunggu kembali SMA terkena pullback ke garis EMA 50 dan rebound baru teman-teman entry. Tapi saham SMA layak untuk kita amati juga pergerakannya. Karena apabila berhasil break dari garis EMA 150 ini, maka SMA akan mulai uptrend dan berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 1.500 di sekitar daerah sini. Jadi apabila berhasil break, jarak profitnya lumayan jauh, jadi layak untuk kita amati. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BRPT. Saham BRPT pada perdagangan hari Jumat kemarin masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 5% lebih ke harga 1.350. Saat ini jika kita perhatikan, BRPT masih bergerak uptrend. Dan secara sekilas sebenarnya grafiknya hampir mirip dengan saham SMA tadi. Bedanya memang saat itu BRPT berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan waktu itu apabila teman-teman pernah selalu ikutin channel ini tiap hari, pada saat BRPT masih berada dekat dengan garis resisten EMA 150, saya itu juga tidak menyarankan untuk entry. Karena apabila teman-teman belum entry saat dekat garis EMA 150, saya sarankan waktu itu untuk tunggu dulu. Tunggu apabila berhasil break akan mulai uptrend. Jadi sama seperti saran saya tadi di SMA, apabila teman-teman saat ini belum entry karena sudah dekat dengan garis EMA 150, sebaiknya amati aja. Amati aja, karena apabila kita lihat contoh dari BRPT ini, setelah mendekati garis EMA 150, gagal break, masih bergerak sideways. Saat terkonfirmasi break di daerah sini, langsung naik menuju target di harga 1.500. Jadi untuk SMA, apabila teman-teman belum entry, tunggu saja. Saat terkonfirmasi break, teman-teman boleh entry, dan target take profit juga sama seperti saham BRPT, sama-sama di harga 1.500. Dan bisa kita lihat untuk saham BRPT saat ini juga, BRPT setelah menyentuh harga 1.500 mulai turun. Dan terlihat pada saat mendekati harga 1.150 mulai rebound lagi, berarti saat ini support terdekat di garis di harga 1.150. Dan garis EMA 50 juga saat ini mulai naik mendekati harga ini. Jadi saat ini support berada di harga 1.150 dan resisten tetap di harga 1.500. Selama BRPT masih gagal break di harga 1.500 ini, maka BRPT akan bergerak sideways. Jadi apabila minggu depan saat mendekati harga 1.500 masih gagal break, maka akan coba turun kembali menuju daerah support, dan apabila rebound akan bergerak sideways terus. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BRPT di harga bawah, di bawah garis EMA 150 atau di sekitar garis EMA 150, apabila ingin hold, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren saat ini masih bergerak naik. Dan apabila mau take profit, tetap sama, boleh take profit saat menyentuh atau mendekati harga 1.500. Apabila BRPT mulai turun, take profit dulu. Setelah itu swing trade saja, tunggu di daerah support, beli. Apabila masih gagal break daerah resisten, jual. Dan apabila BRPT dalam satu minggu ini terus dilakukan akumulasi oleh bandar dan berhasil break dari harga 1.500, maka target berikutnya adalah harga 2.000 di sekitar daerah sini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.